Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Halo adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Apa kabar nih adik-adik yang ada di rumah? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah sehat selalu dan tetap semangat ya adik-adik. Nah, adik-adik, Minggu hari ini tanggal 30 Januari 2022 dengan tema dipanggil untuk mengasihi. Untuk hari Minggu ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Melisa sendiri bersama dengan Abang Glenn sebagai pemusik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, ada baiknya adik-adik yang ada di rumah mempersiapkan kebutuhan ibadah kita hari ini. Yaitu apa aja nih adik-adik? Ada Alkitab, ada peralatan alat tulis. Nah, jangan lupa mempersiapkan celengan dan juga persembahannya ya adik-adik. Dan jangan lupa duduk yang manis untuk mengikuti ibadahnya. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulai ibadah, untuk mengawali ibadah kita hari ini, ada baiknya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus dengan memulai dan mengawalinya dengan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik ada di rumah biar lebih bersemangat lagi nih untuk sekolah minggunya, kita mulai dengan bernyanyi bersama, bernyanyi dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo Bang Glenn. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai pembelajaran pada hari Minggu ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa bersama. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam kitab Injil pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34 kita akan membaca bersama-sama. Inang Pendeta akan membaca dari sini dan adik-adik semua boleh mengikutinya membaca di rumah masing-masing. Kita mulai ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah memasuki minggu ke berapa ya? 1, 2, 3, 4 atau minggu ke berapa ya sekarang ya? Minggu ke tanggal 2, 9, 16, 23. Minggu ke-4 di bulan Januari di tahun yang baru 2022. Nah, kita bertemu kembali di tahun yang baru ini dan dihantarkan dengan firman Tuhan yang mengajak kita supaya kita lebih percaya kepada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Coba adik-adik semua mengingat dulu di tahun yang lalu, tahun 2021. Ketika kita memulai di Januari sampai dengan di akhir Desember, 31 Desember. Kita melalui hari-hari kita, setiap hari dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, lalu kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Pasti adik-adik sudah melewati banyak hal. Pasti kita sudah melewati banyak hal sepanjang tahun 2021. Mungkin ada yang pernah bersedih, mungkin ada yang pernah marah-marah, mungkin ada yang pernah kesal, kecewa. Tapi pasti banyak juga dari antara adik-adik yang bergembira, bersukacita, happy karena banyak hal. Mungkin punya adik baru, mungkin nilai di sekolah bagus, mungkin bisa sembuh dari sakit, terus kemudian mendapat hadiah, terus kemudian bisa parheheon sekolah minggu, bisa pasca sekolah minggu, bisa Natal sekolah minggu, walaupun semua masih kita lakukan secara online gitu. Nah, tapi banyak hal yang membuat kita bersukacita sepanjang tahun 2021. Yang mau Inang Pendeta sampaikan bahwa setiap waktu yang diberikan Tuhan kepada kita hidup di dunia ini, kita pasti melewati banyak hal. Suka, duka, silih berganti, ya. Suka, duka, silih berganti kita lewati, kita jalani dalam kehidupan kita ini. Tapi dari suka dan duka itu semua, satu hal yang pasti bahwa Tuhan itu setia memelihara
hidup kita. Tuhan itu setia menjaga kita. Tuhan itu setia melindungi kita. Tuhan itu setia memberikan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita ini. Ketika kita sakit, kita memohon diberikan kesembuhan. Tuhan jamah kita lewat kekuatan Roh Kudus-Nya, lalu kita dipulihkan, kita sehat. Ketika kita akan menghadapi ujian, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita diberikan hikmat untuk mengingat kembali semua yang kita pelajari. Tuhan berikan sehingga nilai kita bagus, ya. Lalu kemudian dan lain sebagainya. Pasti banyak hal, ya, dan dari situ kita mau menyaksikan bahwa memang Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita ini. Jadi dari awal Januari sampai dengan 31 Desember 2021 kita bersama-sama menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Nah, sekarang kita sudah memasuki di tanggal 23 Januari 2022 di tahun yang baru ini. Tak seorang pun yang tahu akan apa yang terjadi hari esok. Tuh. Tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Bagaimana kehidupan kita nanti, ya? Apa yang akan terjadi, apa yang kita hadapi, itu tidak ada yang tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita memiliki keterbatasan. Sebab segala sesuatunya yang tahu itu dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan. Nah, karenanya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang, jangan bingung untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Kalau tadi firman Tuhan katakan, apa yang mau kita makan besok ya? Apa yang mau kita minum besok ya? Bagaimana pakaian kita besok, ada enggak ya? Terus bagaimana masa depanku nanti? Lalu bagaimana sekolahku nanti? Lalu bagaimana nanti? Semua bertanya-tanya bagaimana, hingga lupa bersyukur kepada Tuhan. Hingga lupa bahwa ada Tuhan yang sungguh baik. Kalau dia dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, memang dia akan lupa kepada Tuhan. Makanya dikatakan tadi bahwa orang-orang yang berpikir demikian itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi anak-anak yang mengenal Tuhan dalam hidupnya, yang percaya kepada Tuhan, mereka tidak akan mempertanyakan, ya, apa yang akan dimakan besok, diminum besok, bagaimana masa depanku. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan itu sungguh baik kepada kita. Dia memelihara kehidupan kita. Dia yang menentukan masa depan kita. Dia yang menentukan perjalanan kehidupan kita. Makanya Tuhan bekerja melalui orang tua kita. Tuhan bekerja melalui orang-orang di sekitar kita. Supaya kita itu tadi bisa makan, bisa minum, bisa punya pakaian, bisa meraih cita-cita, bisa meraih masa depan yang baik, bisa meraih impian kita. Jadi semua itu adalah karena pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, makanya kalau kita baca di awal itu kitab Injil Matius itu tentang hal kekhawatiran dikatakan, lihatlah burung-burung di udara. Ya kan? Burung-burung di udara itu mereka tidak apa ya namanya? Tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan sediakan apa yang perlu bagi mereka. Lihatlah bunga bakung di padang katanya. Mereka bertumbuh dengan luar biasa sehingga memiliki bunga-bunga yang indah. Lalu itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan. Nah, ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. So, jadi adik-adik semua, jangan takut, jangan khawatir akan kehidupan kita di tahun yang baru ini, tahun 2022 ini. Oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita bisa makan 1 kali, say thank you. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini kita bisanya cuman makan ikan asin, bilang terima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini kita bisa makan daging, bisa makan enak, jangan lupa terima kasih kepada
Tuhan. Nah, begitu setiap hari di dalam kehidupan kita ini. Jadi jangan pernah lupa bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, apapun yang kita punya di dalam hidup kita ini. Lalu yang kedua, bagaimana firman Tuhan mengajak kita supaya kita sepenuhnya benar-benar berserah kepada pimpinan Tuhan. Itu. Jadi jangan kita berdoa nih kepada Tuhan, tolonglah saya supaya supaya hidup kami, keluargaku, mama papa semuanya baik-baik saja sepanjang tahun 2022 ini. Kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, kita bilang dalam doa. Tapi udah tiba giliran sekolah minggu, nggak mau sekolah minggu. Terus udah tiba baca Alkitab, nggak mau baca Alkitab, gitu kan. Terus itu malas, ogah-ogahan gitu kan. Terus bagaimana kita mau mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Jadi berserah kepada Tuhan itu tidak hanya dalam doa-doa kita, tapi kehidupan kita sehari-harinya memang benar-benar berserah kepada Tuhan. Makanya ketika kita mau belajar, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya Tuhan dalam Roh Kudus-Nya membimbing kita untuk proses belajar itu. Ketika kita mau pergi kemanapun atau melakukan apapun, maka terlebih dahulu kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan lindungi saya, Tuhan jagai saya, Tuhan tibakan saya, Tuhan mampukan segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Jadi memang kita berserah kepada Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu melakukan apapun di dalam kehidupan kita ini. Lalu yang ketiga, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatunya yang lain-lainnya itu berkat-berkat apapun itu akan Tuhan anugerahkan kepada kita jika kita benar-benar mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini kan ada lagunya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu ditambahkan padamu. Haleluya. Semua itu apa? Semua itu apa? Kepintaran, kesehatan, masa depan yang baik, mama papa yang baik, teman yang baik, opung yang baik, tulang yang perhatian, namboru yang begini, sahabat yang begitu, yang baik-baik. Pasti Tuhan berikan. Kuncinya adalah mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka berkat-berkat itu akan mengalir. Berkat-berkat itu akan diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Jadi percaya di tahun yang baru ini, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mencari kebenaran Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita kepadanya, maka hidup kita di sepanjang tahun 2022 ini akan tetap diberkati, dilindungi, dijagai oleh Tuhan kita. Adik-adik yang ada di rumah, untuk merespon khotbah kita minggu ini, kita akan mengangkat pujian yang berjudul Berlimpah Sukacita di Hatiku. Yuk Bang Glenn. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, sampailah kita di aktif
aktivitas. Nah, untuk aktivitas kita minggu ini, tanggal 30 Januari 2022 dengan tema dipanggil untuk mengasihi. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Kak Melisa ingin adik-adik yang ada di rumah melakukan kegiatan yang menunjukkan bentuk kasih kepada makhluk ciptaan Tuhan, seperti tumbuhan, hewan peliharaan, ataupun adik atau kakak yang ada di rumah. Nah, adik-adik boleh minta papa dan mama atau opung atau mbak yang ada di rumah atau kakak atau abang untuk memvideokan adik-adik, misalnya melakukan kegiatan memberi makan hewan peliharaan atau menyiram tanaman atau memberi pupuk, atau misalnya boleh juga membantu abang atau kakak mengerjakan aktivitas sekolah minggu. Mungkin bisa juga membantu mama menjaga adik. Nah, aktivitas itu divideokan, terus dikirim di grup kelas masing-masing sebagai absen adik-adik di minggu ini ya. Nah, aktivitas minggu ini berlaku untuk adik-adik kelas kecil dan juga kelas besar. Sampai ketemu di aktivitas selanjutnya adik-adik. Ditunggu ya aktivitasnya. Adik-adik semua, kita sudah dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan melakukan aktivitas kelas untuk hari ini. Dan kita akan mengakhiri pembelajaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu menguatkan kami semuanya dalam menjalani kehidupan kami sepanjang tahun yang baru, tahun 2022 ini. Biarlah kami semua tidak khawatir, tidak cemas, tidak bimbang dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Sebab ada Engkau Allah kami yang baik, yang sungguh-sungguh mengasihi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, adik-adik yang ada di rumah, sampailah kita di acara ucapan selamat ulang tahun. Buat adik-adik yang berulang tahun di minggu ini tanggal 24 Januari sampai 30 Januari 2022. Nah, siapa aja ya adik-adik yang berulang tahun di minggu ini? Kak Melisa akan membacakannya ya adik-adik. Yang pertama ada Jeremia Beldon Manahan Manulang. Yang kedua, Alvaro Gabriel Haposan Siagian. Yang ketiga, Tiamora Acasia Purba. Yang keempat, Clareta Nirvana Nauli Simbolon. Yang kelima, Rafaelo M. Sihaloho. Kak Melisa mewakili Amang dan Inang Pendeta, mewakili Amang dan Inang pengurus seksi sekolah minggu, dan kakak dan abang guru sekolah minggu ingin mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, untuk menambah semangat adik-adik yang berulang tahun di minggu ini, kita akan bernyanyi selamat ulang tahun. Yuk Bang Glenn. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Jeremia, padamu Alvaro, padamu Tiamora, padamu Clareta, padamu Rafaelo, selamat ulang tahun. Adik-adik yang ada di rumah, Kak Melisa ingin menyampaikan warta sekolah minggu hari ini. Adik-adik yang ada di rumah dapat mengumpulkan tabungan persembahan tahun 2021 ke gereja pada tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 di kantor gereja pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10
sampai jam 3 sore. Nah, adik-adik yang ada di rumah jangan lupa untuk mengingatkan papa dan mama untuk mengantarkan persembahannya ke kantor gereja ya adik-adik, dengan waktu yang sudah ditentukan yaitu tanggal 24 Januari sampai tanggal 13 Februari 2022. 1 hari sebelum Valentine ya adik-adik. Nah, yang kedua, untuk tahun 2022, adik-adik boleh menggunakan tabungan persembahan yang baru untuk ibadah sekolah minggu ya. Minta papa dan mama untuk membelikan celengan yang baru untuk persembahan di tahun 2022. Nah, untuk celengan yang tahun 2021, persembahan yang akan dikumpulkan, Kak Melisa ingin mengingatkan untuk adik-adik menuliskan nama dan juga kelas adik-adik ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas adik-adik sebelum diantarkan ke gereja. Demikian warta sekolah minggu kita hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya dan juga celengannya. Nah, untuk mengumpulkan persembahan hari ini kita akan bernyanyi dengan lagu pujian yang berjudul Sungai Sukacitamu. Yuk Bang Glenn. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan pembelajaran akan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Mari duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, sungguh kami boleh bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami sudah memasuki hari yang ke-23 di bulan Januari di tahun yang baru, tahun 2022 ini. Kami percaya itu adalah karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini firman Tuhan kembali menyapa kami semua sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebab dalam pengasihan Tuhanlah kehidupan kami, masa depan kami, hari-hari kami yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Oleh sebab itu, kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, tidak akan bimbang dan cemas dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Akan apa yang kami minum, akan apa yang kami makan, akan apa yang kami pakai. Sebab Tuhan adalah Allah yang setia memelihara kehidupan kami. Allah yang setia mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan di dalam perjalanan kehidupan kami ini. Ini mau mengatakan kepada kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami memang memiliki keterbatasan dan kami tidak mampu melakukan apapun dalam kehidupan kami ini tanpa bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami selalu berserah kepada Tuhan. Kami selalu menyerahkan kehidupan kami.
apa yang akan kami lakukan, perjalanan kami, pendidikan kami, segala sesuatunya di dalam kehidupan kami ini kepada Tuhan saja. Sebab Engkau adalah Allah yang setia, mengasihi kami semuanya, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami hadapi, bagaimanapun kondisi, keadaan, kehidupan kami, Tuhan adalah setia kepada kami. Dan biarlah kiranya juga kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menunjukkan kesetiaan kami, cinta kasih kami kepada Tuhan juga lewat perjalanan kehidupan kami yang selalu taat untuk dengar-dengaran dengan Tuhan, mendengarkan firman-Mu, melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu, mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kami ini, maka kami akan menerima berkat-berkat berkelimpahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mengingat bagi teman-teman kami, adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di dalam 1 minggu ini. Terima kasih, kami sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih karena Tuhan telah menambahkan perpanjangan umur kepada mereka. Dan biarlah kami sungguh-sungguh satu hati menyampaikan terima kasih dan syukur kami kepadamu. Dan kami bermohon biarlah kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, memberikan hikmat, kepintaran kepada mereka semua, dan selalu menjagai mereka di dalam hari-hari hidup mereka. Biarlah juga mereka selalu Tuhan ingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan atas anugerah pemeliharaan kasih sayang yang telah Tuhan limpahkan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kami mendoakan semua anak-anak sekolah minggu gerejamu ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi yang kami tahu Tuhan adalah setia kepada kami semua. Oleh karena itu, kami menyerahkan perjalanan hidup kami kepadamu. Kami menyerahkan masa depan kami, masa depan anak-anak sekolah minggu kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau membantu, Engkau menguatkan, Kau menolong, Engkau menopang orang tua mereka masing-masing, sehingga mereka boleh menjadi orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang selalu mengingat akan tugas tanggung jawab mereka kepada anak-anak mereka. Dan anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka menjadi berkat terindah yang mereka terima. Bapa dalam surga, sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kemanapun kami melangkah, biarlah Tuhan yang mendahului segala sesuatunya. Terima kasih Bapa dalam surga. Dengarkanlah kami juga tatkala kami akan berdoa dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Nah, adik-adik yang di rumah, sampailah kita di akhir ibadah kita minggu ini. Kak Melisa mewakili Amang dan Inang Pendeta, mewakili Amang dan Inang pengurus sekolah minggu, dan juga kakak dan abang guru sekolah minggu ingin berpesan, tetap berdoa, jaga kesehatan,
patuhi papa dan mama, dan di rumah aja. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya adik-adik. Dah.